Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada mana iman Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan sekaligus dengan kesempatan sehingga masih bisa melaksanakan segala bentuk aktivitas di muka bumi ini. Baik, pada hari ini kami akan melakukan presentasi dari kelompok 10. Yang pertama itu saya sendiri, yang kedua Hamid Nurudin, dan yang ketiga Rizky Azizi, dan yang terakhir Alaya Purnawati. Baik, langsung saja untuk yang pertama itu tentang definisi politik dan juga agama. Politik berasal dari bahasa Latin yaitu politikus dan bahasa Yunani politikos, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Itu definisi politik dari bahasa Yunani. Sedangkan agama adalah kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan bahasa Arab yaitu din. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut religi. Jadi politik Islam adalah ilmu pemerintahan atau ilmu siasat, yaitu ilmu tata negara. Pengertian konsep politik atau siasat dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan juga konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan umat kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah melalui sistem kenegaraan ataupun pemerintahan. Poin yang kedua, ada politik dan Islam di Indonesia. Ada beberapa hal yang mungkin diingkari mengenai Orde Baru, yaitu stabilitas sosial, politik, dan pembangunan ekonomi. Banyak pemikir Islam yang beranggapan dengan ditariknya Islam dari level politik, perjuangan kultural dalam pengertian luas menjadi sangat relevan, bahkan mungkin dianggap justru lebih efektif. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Hamid Nurudin. Baik, terima kasih kepada Suhanda Babi. Selanjutnya saya akan lanjutkan materi dari Suhanda, yaitu budaya politik Indonesia. Sebenarnya sangat sulit untuk melakukan identifikasi budaya politik Indonesia karena atributnya yang tidak jelas. Akan tetapi suatu hal yang barangkali dapat dijadikan tolak untuk membicarakan masalah ini adalah sebuah pola budaya yang dominan. Nah, yang berasal dari kelompok etnis yang dominan dalam budaya politik ini adalah biasanya etnis Jawa. Etnis ini sangat mewarnai sikap, perilaku, dan orientasi politik kalangan elit politik di Indonesia. Ada juga konsep kekuasaan adalah kebanyakan sarjana berpangkal, tolak dari rumusan sosial Max Weber dalam bukunya yaitu Wirtschaft and Gesellschaft 1922 yang bahwa isinya kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melakukan kemauannya sendiri, mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi itu politik Islam di masa Orde Baru. Secara dinamis, demokrasi Pancasila adalah sebuah sintetis dari demokrasi liberal tahun 1950-an dan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Yang minus demokrasi ini, namun karena disintegrasi nasional dan instabilitas politik yang terjadi sepanjang 20 tahun pertama pasca kemerdekaan merupakan trauma politik yang terus-menerus menghantui rezim Orde Baru. Maka rezim Orde Baru menaruh perhatian terhadapnya. Sedemikian besarnya, perhatian ini sebagai Orde Baru tampak sangat represif atau kuasi represif dalam menangani isu-isu di sekitar integritas nasional dan stabilitas politik. Sebagai pemerintah Orde Baru dalam mengelola konflik politiknya melakukan depolitisasi dan puncaknya memperlakukan politik karena prioritas difokuskan kepada pembangunan ekonomi yang harus ditopang oleh stabilitas politik dan kemauan nasional, maka pembangunan demokrasi mengalami kelambanan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky Azizi.
Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan juga materi dari Amin, yaitu pengaruh politik Islam terhadap sistem politik demokrasi di Indonesia. Sistem negara memiliki sistem politik dan pemerintah masing-masing. Namun pelaksanaan politik yang dilakukan di Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti masyarakat, sementara kratos memiliki arti pemerintahan. Demokrasi merupakan wujud pemerintahan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan pendapat Abraham Lincoln mengenai demokrasi. The government from people to people, by the people and for the people. Sesuai dengan penjelasan tersebut, sudah seharusnya bagi orang-orang yang terpilih menjadi perwakilan dari rakyat agar bisa menerapkan sistem demokrasi ini dengan maksimal. Tidak adanya pilih kasih agama, ras dan suku. Dengan sistem ini, tentu para perwakilan rakyat atau pemerintah harus bisa berlaku adil terhadap semua masyarakat yang ada. Islam merupakan agama yang merahmatul lil alamin, di mana kehidupan manusia sudah diatur dengan sebaik mungkin, termasuk di dalamnya mengenai kepemimpinan serta sistem politik, ketaatan, keimanan, keadilan, musyawarah serta tujuan terbatas dengan rinci dalam agama Islam. Tujuannya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Banyak artikel serta isu yang selalu ingin mengaitkan agama Islam dengan sistem politik yang ada di Indonesia, karena sistem politik di Indonesia itu sendiri belum sepenuhnya memberikan keadilan terhadap rakyatnya, terutama rakyat yang mayoritas Muslim. Selanjutnya yaitu implementasi pengaruh Islam terhadap politik di Indonesia. Dalam pelaksanaan praktik demokrasi agama jarang ditemukan hambatan yang serius. Pemisahan dalam urusan agama dan politik memperkuat landasan tersebut. Namun di sisi lain, dalam pelaksanaan praktiknya, agama lebih banyak mengedepankan ajaran spiritual dan kelonggaran dalam penerapannya termasuk menjadi salah satu faktor pendorongnya. Hampir seluruh negara di Amerika Utara, Australia dan Eropa, di mana negara-negara tersebut mengedepankan paham sekularisme, sehingga urusan agama dengan politik terpisah. Agama menjadi urusan pribadi masing-masing dan politik juga menjadi urusan individu masing-masing, sehingga tidak adanya hambatan yang terjadi mengenai hubungan antara Islam dengan demokrasi. Sudah menjadi perhatian bagi para pemikir Muslim seperti Muhammad Iqbal, Al-Maududi, Mahfud Tata dan sejumlah pemikir lainnya. Prinsip awalnya tidak semua ajaran demokrasi relevan dan ajaran Islam dalam ajaran Islam. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya dari yang disampaikan oleh Fatmawati. Agama dan partai politik di Indonesia. Masyarakat di Indonesia dikenal dengan tingkat toleransi dan saling menghargai, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam partai politik di Indonesia tidak hanya agama Islam saja yang mengikuti kegiatan politik, namun banyak juga agama-agama lain yang mengikuti kegiatan politik. Pada saat ini masih banyak partai politik yang berpengaruh pada nilai-nilai agama yang sesuai dengan prinsip-prinsip ideologi Pancasila. Oke, baik, itulah presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Bila kurang kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.